Selamat pagi, perkenalkan nama saya Swat Alkinsa Sandapadang dan rekan saya. Selina Aprilia Rumondo. Kami dari kelompok 2 akan membahas materi pada bab 2 tentang tinjauan pemrosesan transaksi dan sistem enterprise resource planning. Pembahasan pada materi ini terdiri dari 5 bagian. Yang pertama, menjelaskan 4 siklus pengolahan data dan aktivitas utama masing-masing bagian. Yang kedua, menjelaskan dokumen dari produser yang digunakan untuk mengumpulkan dan mengolah data transaksi. Yang ketiga, menjelaskan cara penyimpanan informasi dalam sistem informasi berbasis komputer. Keempat, membahas jenis-jenis informasi yang disediakan sistem informasi akuntansi. Yang kelima, membahas cara organisasi menggunakan sistem enterprise resource planning untuk memproses transaksi dan menyediakan informasi. Pemrosesan transaksi siklus pengolahan data. Siklus pengolahan data terdiri dari 4 operasi, yaitu input data, penyimpanan data, pengolahan data, dan output informasi yang dilakukan pada data untuk menghasilkan informasi yang berarti dan relevan. Berikut ini siklus pengolahan data yang digambarkan secara sederhana. Operasi penginputan data terdiri dari 3 langkah. Langkah pertama adalah perolehan data yang biasanya diperoleh dari aktivitas bisnis. Data yang diperoleh berupa setiap aktivitas yang menarik, sumber daya yang dipengaruhi oleh setiap aktivitas, orang yang berpartisipasi dalam setiap aktivitas. Langkah kedua, memastikan data yang diambil akurat dan lengkap. Langkah ketiga, meyakinkan kebijakan perusahaan diikuti seperti menyetujui atau memverifikasi transaksi. Siklus selanjutnya adalah penyimpanan data. Yang pertama, buku besar. Informasi akuntansi kumulatif disimpan dalam buku besar umum dan buku besar pembantu. Buku besar umum atau general ledger berisi ringkasan level data untuk setiap akun aktiva, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban organisasi. Buku besar pembantu atau subsidiary ledger berisi data mendetail untuk beberapa akun buku besar dengan banyak sub-akun yang terpisah, seperti piutang, persediaan, dan utang usaha. Akun buku besar umum berhubungan dengan buku besar pembantu, yang disebut akun kontrol. Akun kontrol merupakan sebuah titel yang diberikan pada akun buku besar umum yang meringkas total jumlah yang tercatat dalam buku besar pembantu. Kemudian masuk dalam teknik pengodean. Data dalam buku besar disusun secara logis menggunakan teknik pengodean. Pengodean atau coding adalah penetapan sistematis dari angka atau huruf pada item untuk mengklasifikasi dan mengatur item-item tersebut. Beberapa jenis teknik pengodean adalah sebagai berikut. Yang pertama, dengan kode urutan atau sequence code. Item yang diberi nomor secara berurutan untuk akun semua item. Contohnya, cek yang dinomori sebelumnya, faktur, dan pesanan pembelian. Yang kedua, dengan kode blok atau block code. Blok angka dicadangkan untuk kategori data tertentu. Contohnya ada pada gambar. Pengguna dapat mengidentifikasi jenis dan model item yang menggunakan nomor kode. Ketiga, kode grup atau group code merupakan 2 atau lebih subgroup dari digit yang digunakan untuk kode item. Seringkali digunakan dalam kaitannya dengan kode blok. Contohnya ada pada gambar di samping. Ada 4 subkode dalam kode produk, masing-masing dengan maksud yang berbeda. Jenis kode terakhir adalah kode mnemonik
atau mnemonic code, huruf dan angka yang diselingi untuk mengidentifikasi item. Kode mnemonik berasal dari deskripsi item dan biasanya mudah dihafal. Contohnya, dry 300W05 dapat merepresentasikan low N itu 300, putih W, pengering dry yang dibuat oleh Sears 05. Selanjutnya adalah bagian akun. Bagian akun atau chart of account merupakan daftar semua angka yang ditetapkan untuk neraca dan laporan laba rugi. Angka akun memungkinkan transaksi data untuk dikodekan, diklasifikasikan, dan dimasukkan ke dalam akun yang sesuai. Bagian akun juga memudahkan laporan keuangan dan laporan persiapan. Berikut ini tabel yang menunjukkan bagian akun Aston yang dikembangkan untuk SNS. Jurnal. Data transaksi seringkali dicatat dalam jurnal sebelum di-entry ke dalam buku besar. Entry jurnal menunjukkan akun dan jumlah untuk debit dan di kredit. Jurnal terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama jurnal umum digunakan untuk mencatat transaksi yang tidak sering atau tidak rutin seperti pembayaran pinjaman dan penyesuaian akhir periode dan jurnal penutup. Yang kedua jurnal khusus mencatat sejumlah besar transaksi yang berulang seperti penjualan dibandingkan di jurnal umum, seperti penjualan, penerimaan kas, dan pengeluaran kas. Jejak audit, jenis transaksi yang dapat ditelusuri melalui sistem pengolahan data dan titik asal ke output final, atau mundur dari output final ke titik asal. Jejak audit ini digunakan untuk mengecek keakuratan dan validitas posting buku besar. Konsep penyimpanan berbasis komputer yang memiliki elemen-elemen penyimpanan data sebagai berikut. Yang pertama, entitas atau entity, yaitu sesuatu mengenai informasi yang disimpan dalam catatan. Contohnya, karyawan, barang persediaan, dan pelanggan. Kedua, atribut atau atribut, yaitu sifat nomor identifikasi dan karakteristik khusus dari suatu entitas yang disimpan dalam database. Contohnya, nomor karyawan, tingkat pembayaran, nama, dan alamat. Ketiga, field, yaitu porsi data catatan di mana nilai data untuk atribut tertentu disimpan. Contohnya, dalam spreadsheet, setiap baris merepresentasikan pelanggan dan setiap kolom adalah atribut untuk pelanggan. Setiap sel dalam spreadsheet adalah field. Keempat, catatan atau record, yaitu seperangkat field yang dinilai datanya menjelaskan atribut tertentu dari suatu entitas, seperti semua data penggajian yang terkait karyawan tunggal. Contohnya, baris dalam spreadsheet. Kelima, nilai data atau data value, yaitu nilai aktual yang disimpan dalam field. Ini mendeskripsikan atribut untuk setiap entitas. Contohnya, field nama pelanggan akan berisi perusahaan XYZ jika perusahaan tersebut adalah pelanggan. Dan yang terakhir untuk siklus pemrosesan pada penyimpanan data, menjelaskan 4 jenis aktivitas pengolahan data berbeda yang disebut sebagai CRUD adalah sebagai berikut. Yang pertama, membuat atau creating record data baru, seperti menambahkan data karyawan yang baru dipekerjakan ke dalam database penggajian. Yang kedua, membaca atau reading, mengambil atau melihat data yang sudah ada. Ketiga, memperbarui atau updating data yang disimpan sebelumnya. Keempat, menghapus data atau deleting, seperti membersihkan file untuk vendor, untuk semua vendor dalam perusahaan yang tidak lagi melakukan bisnis dengan perusahaan. Setelah input data, dilakukan proses pembaruan atau updating informasi. Terdapat 2 cara dalam updating data, yaitu yang pertama, batch processing adalah update secara periodik dari data yang disimpan tentang sumber daya dan pelaku yang terlibat. Dan yang kedua,
Online real-time processing adalah update secara langsung setelah terjadinya transaksi. Siklus pemrosesan pada output informasi. Informasi biasanya disajikan pada salah satu bentuk, yaitu yang pertama dokumen atau dokumen, merupakan catatan transaksi atau data perusahaan lain. Contohnya, cek, faktur, laporan penerimaan, dan daftar permintaan pembelian. Kedua, laporan atau report, merupakan output sistem disusun dengan urutan yang bermakna, yang digunakan oleh karyawan untuk mengendalikan aktivitas operasional, manajer untuk membuat keputusan dan mendesain strategi, dan investor dan kreditor untuk memahami aktivitas bisnis perusahaan. Yang ketiga, database query atau pertanyaan merupakan suatu permintaan database untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan guna menyelesaikan permasalahan atau menjawab pertanyaan. Informasinya akan diambil, ditampilkan atau dicetak, dan atau dianalisis sebagaimana yang diminta. Jenis informasi yang disediakan SIA. Yang pertama, informasi akuntansi keuangan. Informasi akuntansi keuangan adalah kumpulan data transaksi perusahaan dalam laporan keuangan baik berupa neraca, laba rugi, serta laporan lainnya yang diperlukan oleh pihak luar atau eksternal. Perusahaan seperti kreditor, investor, pemegang saham, pemerintah, dan sebagainya. Adapun fungsi utama dari laporan keuangan bagi pihak eksternal. Yang pertama, pemegang saham, informasi yang memungkinkan mereka menilai kemampuan perusahaan untuk membayar dividen. Investor, penanaman modal sangat rentan terhadap risiko, mereka sangat membutuhkan informasi data keuangan apakah dana yang mereka investasikan adalah layak atau visible atau tidak. Ketiga, kreditur, informasi untuk menilai kemampuan perusahaan dalam membayar imbalan jasa dan pengembalian hutang pokok saat jatuh tempo. Dan yang keempat, supplier, informasi untuk menilai apakah tagihan penjualan mereka akan dibayar perusahaan pada saat jatuh tempo. Dan yang kelima, pemerintah, informasi mengenai penetapan kebijakan pajak dan data statistik pendapatan nasional. Dan yang kedua pada jenis-jenis informasi yang disediakan SIA yaitu informasi akuntansi manajemen. Informasi akuntansi manajemen adalah sistem akuntansi yang bertujuan utamanya adalah menyajikan laporan keuangan untuk kepentingan pihak internal perusahaan, seperti manajer keuangan, manajer produksi, manajer pemasaran, dan pihak internal lainnya yang berguna sebagai pedoman untuk mengambil kebijakan atau keputusan untuk masa yang akan datang. Berdasarkan data historis dari laporan keuangan, sistem akuntansi manajemen mempunyai 3 tujuan utama, yaitu yang pertama, menyediakan informasi untuk pembiayaan jasa, produk, dan objek lain yang menjadikan kebutuhan atau kepentingan manajemen. Yang kedua, menyediakan informasi untuk perencanaan, pengendalian, pengevaluasian, dan perbaikan berkelanjutan. Dan yang ketiga, menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan. Adapun kesamaan antara akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen, yaitu yang pertama, keduanya dibangun atas dasar pertanggungjawaban atau stewardship. Manajemen sebagai wakil perusahaan harus mempertanggungjawabkan keuangan dan operasional perusahaan kepada semua pihak yang berkepentingan. Akuntansi keuangan berkaitan dengan operasi perusahaan secara keseluruhan. Sedangkan akuntansi manajemen berkaitan dengan satuan-satuan pertanggungjawaban untuk menyediakan laporan pertanggungjawaban yang lebih terinci. Dan kesamaan yang kedua yaitu akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen, pertanggungjawaban dibangun dalam suatu sistem akuntansi umum, tidak dalam suatu sistem yang terpisah. Selain karena penyelenggaraan dua sistem yang terpisah dilarang oleh pihak yang berwenang, hal tersebut juga akan sangat mahal untuk diimplementasikan karena memerlukan buku-buku akuntansi, waktu, dan tenaga ekstra.
Sistem ERP dengan database terpusat memberikan keuntungan yang signifikan sebagai berikut. Keuntungan ERP yang pertama memberikan tampilan tunggal atas data organisasi dan situasi keuangan yang terintegrasi di seluruh perusahaan. Dan yang kedua, input data diambil atau dikunci sekali tidak berulang-ulang kali. Ketiga, manajemen mendapatkan visibilitas yang lebih besar ke dalam setiap area perusahaan dan kemampuan dalam memonitor yang lebih besar. Keempat, organisasi memperoleh pengendalian akses yang lebih baik. Kelima, prosedur dan laporan yang telah distandarisasi antar unit bisnis. Keenam, pelayanan pelanggan meningkat. Ketujuh, pabrik manufaktur menerima pesanan baru secara real time. Sistem ERP juga memiliki kerugian yang signifikan sebagai berikut. Kerugian ERP yang pertama yaitu biaya, kedua jumlah waktu yang diminta, ketiga perubahan proses bisnis, keempat kompleksitas, dan yang terakhir resistansi. Sekian dari kelompok kami dalam memaparkan materi bab 2 yang berjudul Tinjauan Pemrosesan Transaksi dan Sistem Enterprise Resource Planning. Kurang lebihnya mohon dimaklumi.